kedua, mungkin kami kan takutlah Ustaz bahwa ini merajalela, apalagi ulama-ulama gitu Ustaz. Apakah cukup kita hanya mengadakan daurah gini saja Ustaz? Apakah juga perlu mengikrarkan dengan pemerintah bahwa Aswaja itu ya kita Ustaz? Wahabi itu tak masuk, artinya mereka berbahaya gitu Ustaz. Apakah nunggu Imam Mahdi pula dulu Ustaz baru kita bisa bersatu, ataukah ketika Imam Mahdi itu datang, Wahabi ini pula yang menolak kedatangan Imam Mahdi ini Ustaz? Mungkin itu saja Ustaz. Assalamualaikum. Jadi metode Ahlus Sunnah itu menghindari ahli bid'ah, jangan mendekat kepada ahli bid'ah karena mudaratnya besar, terutama bagi orang yang dia bukan muta'allim, bukan santri, bukan orang yang punya ilmu. Jadi sebaiknya kalau masyarakat umum itu menjauh dari Wahabi. Bahkan seperti kita menjauh dari binatang buas yang menakutkan. Kalau binatang buas itu mencakar kita paling luka, bisa disembuhkan. Tapi kalau Wahabi merusak pemikiran, merusak hati, mengeraskan hati, lebih berat, lebih mudarat. Kerusakan Wahabi ini lebih parah dibanding sekedar dicakar oleh binatang buas. Maka kalau masyarakat umum sebaiknya menjauh, jangan mendekat, jangan berkawan dengan dia. Tapi kalau orang alim, dia berilmu, bisa mendebat, bisa membantah, bisa menjelaskan, bisa meyakinkan bahwa Ahlus Sunnah itu yang seperti yang kita yakini, itu sebaiknya bergaul dengan mereka supaya nasihati mereka, menarik mereka kembali. Tapi kalau yang tak bisa, sebaiknya menjauh. Jangan coba-coba, nggak apa-apa, kita kawan dengan dia, nanti dimakannya nanti, dirusaknya nanti. Jadi lebih mudarat. Dan Wahabi ini adalah bid'ah paling buruk yang ada dalam sejarah Islam. Maka ulama menyarankan jauhi ahli bid'ah, tinggalkan ahli bid'ah. Jadi orang Riau jauhi Wahabi, jauhi ahli bid'ah. Bid'ah paling buruk Wahabi. Jadi terkait dengan usaha untuk mengatasi Wahabi ini, jika ada di antara kita yang bisa punya koneksi ke pemerintah, bisa meyakinkan pemerintah, bagus, lobi pemerintah, sampaikan bahwa Wahabi ini berbahaya, sesat. Wahabi ini mengancam keamanan negeri. Jadi kalau ada di sini istri DPR atau istri wali kota atau dia wali kota hadir di sini, kamu mana tahu lah kan? Bisikkan sikit, sampaikan Wahabi jangan dibiarkan di negeri kita. Seperti Malaysia, seperti berbagai negara di Asia Tenggara, nggak boleh kecuali Ahlus Sunnah saja. Karena mereka sadar kalau masuk selain Ahlus Sunnah merusak. Jadi kalau ada yang punya hubungan dengan orang politik, bisa lebih-lebih politik, sampaikan Wahabi stop di Pekanbaru, stop dari Riau. Wahabi itu dia tidak akan puas dengan hujjah ilmiah. Jadi gimana pun cerdasnya kita berargumen dengan Wahabi, nggak akan puas dia. Satu-satunya cara untuk menghentikan Wahabi itu yang paling mantap, yang paling manjur itu adalah kekuatan negara. Orang yang pernah debat Wahabi pasti paham itu. Kata beliau gitu. Yang sudah pernah interaksi dengan Wahabi, sudah pernah diskusi Wahabi, pasti paham. Bagaimanapun keilmuan mereka nggak akan mereka mudah terima, nggak akan berpuas diri. Puasnya mereka kalau sudah di stop oleh negara, sudah diberikan segel oleh negara. Jadi Bapak Ibu yang punya channel kepada orang politik, bisik-bisikkan sikit-sikit, ansur-ansur. Wahabi itu bahaya gitu. Wahabi itu kalau kita biarkan, nanti abang pun jadi mangsa nanti gitu. Jadi semua negara, kata beliau, saya yakin sedang berusaha memerangi terorisme, ekstremisme, termasuk negeri kita ini. Maka kalau kita sebenarnya ingin merang mereka, cara paling bagus itu, yang paling jalan singkatnya, jangan dibiarkan berbagai pusat Wahabi, pusat pengembang Wahabi, Islamic Center Wahabi, pesantren-pesantren Wahabi, berbagai lembaga dakwah Wahabi tumbuh di masyarakat. Karena kalau itu tumbuh berarti kita sedang menumbuhkan pemikiran takfiri, pemikiran ekstremis, pemikiran terorisme di negeri kita ini. Makanya mesti kita bisikkan kepada pemangku jabatan, pada pemerintah, agar mereka menyadari dengan sepenuh kesadaran Wahabi ini sangat bahaya. Karena kalau dibiarkan nanti, jangan sampai sudah pecah kepala, ditokok oleh palu, baru merasa nih sakit rupanya gitu.